warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa sallim wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamu seger paginya, badan terbentuk, otot terpola. Mencari ilmu kagak ada ruginya, walaupun cuma duduk dapat pahala. Ya, amin ya Allah. Ya Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya beranalogi aja ya Bu Haji. Ketika ibu ada sesuatu atau seseorang yang ibu cintai, nah kemudian bersama orang yang ibu cintai itu selalu hidup berdua kemana-mana bareng. Suatu ketika, ya, suatu ketika orang yang ibu cintai atau sesuatu yang ibu cintai itu karena sesuatu hal akan meninggalkan ibu. Kira-kira sedih nggak? Sedih apa senang? Sedih. Nah kemudian setelah sekian lama, ya, karena biasa bareng, biasa beraktivitas, kemudian tidak ada, pasti kita sedih. Kangen nggak? Kangen aja, kangen banget. Kangen banget. Ya. Nah kemudian ada kabar gembira. Orang yang kita cintai, sesuatu yang kita cintai akan kembali. Benar nggak? Nah kira-kira kalau ada orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai akan kembali kepada kita ada persiapan nggak? Wah adalah, ya, pasti dandan yang bagus, ya. Kenapa lagi? Baju yang cakep, yang wangi katanya, dapat sihir, mental disiapin. Benar ya? Ya, nah kemudian datanglah yang orang kita cintai atau sesuatu kita cintai itu kepada kita. Kita apain enaknya? Iya, ditegur pada wajib, tegur, dipeluk, dicium, pokoknya begitu dah. Ya, kita melepas rindu. Terbetik dalam hati kita. Sekarang sudah ketemu, yang dulu pernah pergi, sekarang kembali lagi. Saya berjanji akan seperti dahulu lagi. Ubur-ubur ikan lele. Awas ya. Ingat lagi. Nah itu ya, kita berjanji seperti dulu lagi, kalau bisa lebih mesra lagi, lebih dekat lagi, lebih intens lagi. Benar nggak Bu? Nah itu analoginya. Ketika kita melaksanakan suatu majelis taklim seperti ini, pengajian soal ilmu seperti ini, suatu saat kita berpisah karena puasa. Akhirnya adanya penutupan pengajian. Kita bersedih, saling minta maaf, peluk-pelukan dan lain sebagainya. Kemudian berhenti, tidak ada lagi. Terus ada kabar, wajib Ustaz, besok datang hari Senin. Ngapain? Makan. Kita ada sambutan, apakah disampaikan itu? Ya. Itu ada persiapan. Giliran berapa syaratnya? Berapa syarat? Ya. Kemudian Bu Ewe juga siap-siap nih membaca maafin. Ya semua ada persiapan. Begitu datang pada saat sekarang ini kita udah ketemu nih, ya. Yang tadi dicintai udah ketemu nih, cinta sama majelis. Tapi sama majelis cinta ayah. Cinta sayang kita ya sama majelis kita. Nah, ketika sekarang udah nyampe, ada nggak tekad kita ke depannya? Kita akan terus istiqomah seperti sekarang. Nah, Bu, istiqomah itu ada sesuatu. Ketika kita akan mulai sesuatu, itu mudah, ngerjainnya juga mudah. Tapi ketika kita ingin menjaga atau istiqomah di dalamnya, itu akan terasa sulit, akan terasa berat.
Padahal Allah mencintai orang-orang istiqomah. Ahabba a'mal ilallah adwamuha wa iqam. Ibadah yang dicintai Allah itu ibadah yang dawam, adwamuha wa iqam, walaupun sedikit, datang sekali nemu urut dah, datang sekali nemu urut tak, gak apa-apa, itu Allah cintai. Nah kemudian keutamaan orang-orang istiqomah, Bu, pertama dia akan didatangi kelak, akan datang oleh malaikat, diberi kabar gembira, kemudian dihibur. Di antara kondisi yang pasti dialami oleh manusia adalah sakaratul maut, yaitu kondisi di mana manusia akan mengalami suatu rasa sakit yang sangat sakit, rasa penderitaan yang sangat menderita. Bahkan Imam Al-Ghazali menggambarkan pada saat sakaratul maut itu rasa sakit yang menusuk jiwa, menyubah kesulitan, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang tidak merasakan sakit. Dan rasa sakit itu terus menyebar ke seluruh tubuh, sehingga orang yang merasakan sakaratul maut merasakan seluruh organ-organ tubuhnya seperti kulit disayat kemudian dibelet dari ujung kaki sampai ke kepala. Tuh sakaratul maut. Bayangin kita dibelet, ditarik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tuh. Nah kemudian bahkan ya kalau kita saya pisau tertusuk duri, kebakar api, kita masih bisa menjerit, melompat-lompat ya, mengurangi rasa sakit, tapi sakaratul maut nggak bisa. Kenapa? Karena rasa sakit adalah sakit yang puncak daripada sakit yang ada. Ya, rasa sakit ini menghancurkan akal kita, membuka lidah kita, menghilangkan tenaga kita, melebahkan tubuh kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngap-ngap aja. Nah kemudian Bu, pada saat itulah datanglah malaikat. Ya, Al-Quran surat Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wasbir bil jannati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, dia adalah Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhanku, tsumastaqamu, dan dia menetapkan pendiriannya, dia istiqomah di dalamnya, tatanazzalul alaihim malaikah, maka dia akan didatangi oleh malaikat dan berkata, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih, wa absiru bil jannati kuntum tu'adun, engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita singkat, orang yang istiqomah akan tetap mendapatkan pahala walaupun dia tidak berbuat amal. Nah, lo bingung kan? Dia dapat pahala walaupun tidak melakukan amal tersebut. Sekarang ibu nih ngaji, kemudian sholat terus, kemudian berbuat baik terus, ya. Suatu saat ibu dikasih ujian sama Allah, sakit, kagak usah ngaji. Nah, siapa ini ya? Di pojokan biasanya si ibu di pojokan, tapi orang nggak datang sakit. Kata Nabi, orang yang istiqomah walaupun dia tidak datang, maka pahalanya berjamaah dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu lagi ngegoreng di rumah. Ya. Kalau orang istiqomah, Pak Ustadz bisa aja. Ini dasarnya hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ija maridal abdu aus safar, ya, kutiba lahu mislu maka nayak maluna mukiman sohihan. Kata Nabi, ija maridal abdu aus safar, apabila seorang itu sakit, marid itu sakit, kemudian aus safar, perjalanan pergi jauh, lagi ke Anyar, ya, lagi jauh kan jauh kan, apalagi pulang kampung, ya, lagi pulang kampung. Kemudian ibu biasanya hari Senin datang ngaji, nggak datang sakit, kutiba lahu mislu, kata Nabi, tetap tercatat padanya pahala berjamaah. Ya. Makanya yang maluna mukiman sohiha, sebagaimana ketika ia lakukan dalam keadaan dia ada di situ maupun sohiha ketika ia sehat. Nah, ini alhamdulillah, pokoknya istiqomah aja deh.
ya. Insya Allah kita akan dapatkan keberkahan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga semuanya yang ada di sini semuanya, yang khusus yang ada di sini mati dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan saya, surga nggak ada saya, tolong cari deh. Jangan dilupain ya, gue enak-enak masuk surga, saya dilupain dan ngapa di neraka ya, agak ada yang ngelongok-ngelongok ya. Itu Ibu ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mal mazidah. Ya rabbana alhamdulillah min ba'di dzalika karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi wa dan mutaqabbala rabbana dzalama anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.